Satu tiketnya 20.000 guys per orang. Kita ada 6 orang, jadi total 120. Dan ini sebentar lagi jalan guys. Sekarang kita ada di Bandros guys, mau keliling-keliling kota Bandung. Ini ibu negara nih. Oh. Tunggu yang depan berangkat dulu, 1-2 mobil lagi baru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah, alhamdulillah, sampurasun. Ini kebanyakan berarti bukan dari Bandung ya. Jadi kalau misalnya saya ucapkan sampurasun, boleh dijawab rampes ya. Semuanya kita coba lagi, sampurasun. Rampes. Sampurasun yang artinya izinkan saya berbicara, rampes yang artinya dipersilakan. Di mana Bapak Ibu sekalian, sebelumnya di Bandung itu terkenal dengan satu pepatah yang mengatakan tak kenal maka kita tak. Tak Ibu masa baru kenal udah sayang-sayangan ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Badli yang akan menjadi pemandu Bapak Ibu semuanya. Juga ada daripada sopir kita hari ini, di mana namanya Kang Rizal. Boleh disapa dulu. Halo Kang Rizal. Sebagai driver kita hari ini akan mengajak kita berkeliling ya. Kurang lebih memakan waktu selama 2 hari cukup? Kurang. Aduh kurang. Ada beberapa hal informasi yang perlu saya sampaikan sebelumnya. Yang pertama, dilarang merokok. Kalau makan minum boleh silakan. Lalu yang paling penting, dilarang mengeluarkan tangan, apalagi bawa anak-anak boleh sambil dijaga karena suka nggak kelihatan gitu ya, sambil dipegangin gitu. Sebelumnya kita mulai perjalanan kita di Jalan Banci sekarang kita. Di mana Jalan Banci ini terkenal dengan salah satunya itu adalah situs. Namanya situs sel penjara Banci atau lapas Banci. Kita lihat sebelah kanan. Ini dia daripada lapas Banci, Bapak Ibu sekalian. Oh ini. Nah, kalau kita lihat di belakang sana ada patung yang sedang duduk, ya. Oh. Itu patung daripada Bapak Insinyur Soekarno. Dulu mana dulu Bapak Insinyur Soekarno itu pernah dipenjara di sini kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya. Ini yang sekarang menjadi pertokohan lampu-lampu dulunya penjara. Tetapi di zaman sekarang kan cocoknya ada penjara di tengah kota, makanya dipindahkan. Gitu. Selama di penjara di sini beliau ditemani oleh istri tercintanya. Ada yang tahu siapa namanya? Ibu, ingat kan? Masih. Istri keberapa Ibu? Pertama Fatmawati, ya, kedua ya. Bapak Ibu sekalian, di Jalan Banci juga terkenal dengan salah satunya pabrik kopi, toko kopi, tepat di depan sebelah kiri. Ini dikenal sebagai kopi aroma kopi. Ini sebelah kiri. Jarang banget bukanya, tetapi sekalinya buka, waduh, ramai banget yang datang. Apalagi kalau misalnya diuntukkan untuk oleh-oleh gitu ya. Karena kalau kita melewati daripada toko tersebut ketika buka, itu langsung tercium daripada aroma kopi. Ya. Jalan Banci ini salah satu jalan yang disingkat namanya, di mana Banci ini daripada kata bantuan cai gitu. Mana bantuan cai, bantuan air. Orang Bandung dulu kalau mengakhiri kata dari kata euy. Jadi jalan Banci. Misalnya gak ada kata euy, bantuan cai disingkatnya jadi apa? Banci. Ya, nggak usah ke saya juga, Pak. Tapi bakal banyak masalah. Jalan Banci mah bakal banyak masalah. Ya. Oke, baik Bapak Ibu hadirin sekalian, ngomong-ngomong ini orang Bandung bukan? Bukan. Ini aku penasaran, Ade dari mana, Dek? Dari mana, Ade? Diam-diam manoy, Ade. Dari mana, Kak? Kiro. Jauh juga, Bu. Ya. Apa? Cirebon. Cirebon teh tahunya, tahu ya? Sumedang itu mah. Apa? Cirebon teh mah? Batik. Bukan, makanannya apa? Oh, betul ya. Empal gentong. Mana? Mana nasi lekonya? Itu juga ya, Bu ya. Kalau Mas, Bapak dari mana, Pak? Bapak dari mana? Kenapa nunjuk orang lain, Bapak? Ibu sama Ibu, Tangerang Ibu?
Oh, dari mana? Cirebon juga. Rombongan Cirebon. Ya. Ada dari mana? Ya. Jakarta. Oh, Jakarta. Kalau sebelahnya Ibu dari mana Ibu? Gem. Dari mana? Gem sama. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelumnya izin melanjutkan kembali. Di depan sini terkenal dengan Taman Laswi namanya. Laskar wanita daripada pejuangnya wanita pada saat itu. Lalu ada juga kawasan Piade, yang artinya jalan yang melewati di atas kepala kita. Ini ngomong-ngomong, pada nonton Preman Persium nggak? Nonton? Ada yang tahu nggak siapa yang nongkrong di sini bos copet yang terkenal di Preman Persium? Siapa? Siapa Bu? Kang Sayap ya. Makanya kalau yang lemah iman jangan lewat sini, takutnya direkrut ke ABC. Lalu di dekat sebelah kiri itu ada replika kereta api pertama di Bandung. Ada namanya Sikobar. Ya. Tetapi biasanya anak sudah nyebutnya jadi Thomas ya. Nah kalau di Jalan Perintis Kemerdekaan ini ada daripada nih sebelah kiri sebagai tempat pengadilannya Bapak Insinyur Soekarno di sini. Gedung Indonesia Menggugat. Ini salah satu gereja pertama di Bandung, Gereja Betel, di mana ini adalah gereja yang tidak ada salib satupun. Tetapi kalau kita lihat dari atas, bentuknya pun sudah daripada salib. Karena pembuat daripada arsitektur gereja ini adalah salah satu arsitektur terkenal namanya Wolfsbacher. Sebelah kanan ini balai kota, yang dimana orang Bandung seringkali menyingkat kata, makanya balai kota disebutnya Pak. Selain Bangkok, orang Bandung juga suka menyingkat nama makanannya. Contoh, aci dicoret itu apa? Cilor. Aci digoreng apa? Cilor. Aci pakai telur apa? Cilor. Aci pakai tepung, anaknya Raffi Ahmad. Cipung. Aci digulung. Cilor. Aci digemol. Cimol. Ini pada suka jajan ya. Kalau Batagor apa Batagor? Tahu digoreng. Misro, Amis di jero. combro, Coleman. colenak. Kalau cuangki apa cuangki? Cari uang jalan kaki. Aduh ya, ini pada suka jajan semuanya ya. Waduh, kulineran di Bandung ya. Nah, sebelumnya balai kota yang sekarang kita kenal sebagai kantor wali kota ini dulunya adalah gudang kopi terbesar di Bandung. Di mana itu adalah gudang kopi yang dimiliki oleh orang paling kaya di Bandung, yang memegang 40% tanah kota Bandung. Kaya banget. Saking kayanya dia punya rumah. Rumahnya itu sekarang dicap sebagai rumah terindah kedua di Bandung, setelah Gedung Pakuan. Di mana tepat di depan sebelah kanan inilah rumah Andreas Dulinde, orang paling kaya di kota Bandung ketika zaman penjajah. Oh iya memang. Sekarang juga orang kaya. Rumah ini sekarang ditempati menjadi rumah dinas Bapak Pangdam dikasih di kota Bandung. Nah dari sini kita mau masuk ke jalan LLRI Marta Dinata. Tetapi orang Bandung lebih lekat disebut sebagai Jalan Riau, karena ini terkenal sebagai Factory Outlet Shopping Center di kota Bandung. Riau ini salah satu jalan yang diganti namanya, tetapi orang Bandung lekat dengan penyebutan Jalan Riau gitu dibandingkan LLRI. Karena kan penyebutan jalan LLRI itu lama-kelamaan juga nyebutnya gitu, susah. Bahkan bisa disebut 90% orang Bandung itu tidak tahu singkatan LLRI itu apa. Ibu izin ibu mau tanya LLRI singkatannya apa? Ibu tahu? Ya. Pasti banyak nggak tahu gitu ya. LLRI itu singkatan daripada Laksamana Langu Raden Edi Marta Dinata gitu ya. Dari sini kita mau masuk ke jalan yang diambil dari nama seorang tokoh yang ada di uang Rp50.000, namanya siapa? Supratman Jalan Insinyur Haji Juanda, yang gimana orang Bandung lekatnya dengan sebutan Jalan Dago ya. Di sekitaran Jalan Dago ini banyak banget bangunan peninggalan bangsa Belanda. Salah satunya nih, depan sebelah kanan yang berwarna putih, ini dikenal sebagai gedung 3 warna dengan namanya The Driller, yang artinya gedung 3 warna. Tetapi kalau kita lihat tadi itu bentuknya bangunannya cuma 1 warna gitu ya. Iya putih. Kenapa 3 warna? Karena peninggalan bangsa Belanda yang dulunya sering mengibarkan bendera Belanda yang warnanya 3. Makanya disebut gedung 3 warna. Sebagai pusat radio, makanya dulu terkenal sebagai pengerebutan pusat radio Bandung oleh para pemuda untuk membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kota Bandung. Di mana pada saat itu para pemuda yang mengambil alihnya tuh banyak yang gugur. Makanya untuk mengenangnya di sebelah kiri kita membuat taman radio di sini.
untuk menggunakan jasa para pemuda pada saat itu. Di Jalan Dago ini kalau kita lihat sekitarannya banyak pohon-pohon besar ya. Ini adalah pohon yang buahnya pahit. Ada yang tahu pohon apa? Kenapa namanya mahoni? Ya, jangan dipikir pusing ibu. Kenapa namanya mahoni pak? Mas? Jangan dipikir pusing. Ibu, tahu bu? Nah, kan ibu mahoni namanya juga. Iya, yang nanamnya itu mama dulunya. Kalau bapak-bapak. Terus ada lagi di Bandung tuh ada ikon gedung yang namanya kayak makanan, namanya gedung Sate. apa namanya gedung sate? Ada sate di atasnya. Dimana itu sebenarnya bukan tusukan sate, tetapi itu adalah penangkal petir. Orang Bandung aja yang dulu melihatnya kayak sate. Gedung sate itu sebenarnya punya nama asli, namanya Gedung GB, tetapi orang Belanda disebutnya H, jadi GB. Nah, dalam singkatan Government Screwdriver itu singkatan daripada gedung GB. Boleh kita sebut sama-sama bareng-barengnya? Kita coba Government pakai Coca-Cola. Orang Belanda 90% jago Coca-Cola Subro ya. Kita coba sekali lagi Government itu kubro ibu. Beda ya. Yang artinya gedung pemerintahan Bapak Ibu sekalian, karena memang dulu di Bandung ini akan dijadikan pusat pemerintahan seluruh Indonesia. Pemindahan ibu kota dari kota Batavia ke kota Jakarta, tetapi tidak jadi pada saat itu ya, karena Belanda ya. Ini adalah gedung sate yang menjadi gedung prinas se-Jawa Barat. Bapak Ibu sekalian, ini masih pada fokus. Kayaknya udah mulai ngantuk ya. Udah mulai pada ngantuk ya. Ini adanya udah dudutan, yang satu udah pada Tidur nih. Ya kayaknya ini masih pada fokus. Bagus. Coba dong suaranya. Ya, ini nggak apa-apa, kita kembali lagi ke anak TK. Jadi kalau saya bilang tepuk siang, tepuknya 1 kali. Jadi siang sekali ya. Tepuk sore 2 kali. Tepuk malam 3 kali. Siang 1, sore 2, malam 3. Siap? Ya. Fokus ya semuanya ya. Kita coba. Tepuk pagi. Emang ada tepuk pagi ibu. Tepuk siang, sore, malam. Harus fokus ya. Ini karena ada 2 orang tidak fokus, sekarang turunin tangannya, pandangannya aja cukup ke tangan saya di depan. Udah lihat ke tangan saya, kita lihat lagi. Apa huruf yang ada di ujung langit? Gak ada. Huruf yang ada di ujung langit. Terus kenapa ibu balik ke sana bu? Ya sebenarnya uji coba bu ya, yang balik ke sana itu gampang dihipnotis ibu. Makanya banyak-banyak istighfar ya bu ya. Nah di jalan ini terkenal dengan satu kisah horor, rumah yang baunya seperti umbi-umbian, namanya rumah Kentang. Rumah kentang. Mana? Rumah kentang. Ini. Ayo, Teteh boleh diceritain teh sini teh, dari awal sampai akhir teh. Ayo. Teteh, kok balik ke sana Teteh? Ayo teh. Ayo Teteh, kan tadi Katanya tahu. Ah, nggak boleh so tahu dong. Siapa kisah keluarga di mana seorang ibu Belanda yang diminta untuk mengusir dari hidangan. Dia punya anak bandel banget, gak mau diem. Yang akhirnya terjebur ke rebusannya menjadi hantu gentayangan yang katanya cari teman. Anak-anak yang gak mau nurut yang gak mau nurut sama orang. Terus sebelah kiri coba lihat dulu. Ini ada Pak Dika. Jangan ngeliatin terus. Dikenal namanya Gedung Jarvers sebagai tempat pameran tahunannya orang Belanda. Sebelah kanan ini ada daripada Gorsa Barua. Lalu ini di depan ada daripada Taman Maluku, taman paling angker karena dulunya dijadikan tempat nongkrongnya yang siang namanya Dewa, malamnya jadi Dewi. Saya bukan alumni ibu, jangan ditunjuk gitu. Kalau sebelah kiri ini rumah daripada salah satu penyanyi legend. Tahu nggak yang Dedi kan? Di Dores tak? Yang lagunya tuh sepanjang jalan kenangan iya. kita selalu bergandeng tangan. Tahu ya? Tahu. Lagunya pasti tahu. Udah ya? Itu rumahnya dulu di situ. Ini kalau misalnya kita main nih ke Semarang, ikon di sana itu ada Lawang Sewu ya, 1000 pintu. Nah ini sebelah kiri ada kita jendelanya.
Oh, Jendela Jendela Seribu, Seribu. Gedung Sabau. Sabau. Teteh mau turun, mau coba hitung kan? Ya teteh ini teteh mau coba turun. Neng, mau Hitung coba dulu. hitung? Mau coba hitung? Ini dulunya kawasan militer sebagai DPO, Departemen Pertahanan Panoro. Di kawasan militer ini, orang Belanda menempatkan kawasan sekolah di depan sebelah kiri untuk menjaga anak mereka. SMA 3 dan 5 yang dulu dikenal namanya HBS, Hoho Bokhar School. Boleh diulang? Bagus ya. Sebelah kanan taman lalu lintas. Ada taman ada Irma Suryani Nasution. Tuh, coba lihat ada pesawat di depan ini. Besar amat pesawat. Pesawat tuh. Pesawat Namanya Mulo adalah bangunan yang sudah berdiri sejak tahun 1913. Kurang lebih 111 tahun dan ini adalah bangunan yang tidak pernah direnovasi. Ya, jadi cagar budaya di Bandung. Tepatnya ada satu cerita horor yang sempat dijadikan film di sini. Ini kalau yang ada yang tahu namanya bangku kosong. Tahu ya, yang katanya kalau kita duduk di bangku tersebut akan kesurupan hingga meninggal. Itu ada di SMP 2. Dan sampai sekarang bangkunya kosong. Ya, apalagi minggu libur kosong semua, Pak. Ketika hari biasa 01 gitu ya. Nah, tapi meskipun ada urban legend, ini tetap menjadi sekolah favorit. Lulusan dari sini. Contoh, ada Bapak Ridwan Kamil sama Ibu Ainun SMP 2. Almarhum B.J. Habibie SMP 5. Seorang musisi, Arman Maulana, Iwan Fals, penyanyi Rosa. Nah, kebetulan bapak saya Raffi Ahmad. Saya ciput kebetulan. Bukan makanan bapak. Nah, tadi kita kan lewat rel kereta api ya, di mana rel kereta api tadi dulunya diibaratkan sebagai perbatasan antara Bandung Utara dan Bandung Selatan. Utara orang Belanda, Selatan orang kita. Ibu kalau saya diedit, saya nggak bakal ceritain tiga coannya bu ya. Apalagi saya trauma di sini sampai perut 2 hari bu ya. Tapi ya memang ini dulunya tempat terkenal ibu ya. Ibu tahu ya, dulunya tempat karaoke. Tapi saya bukan mau bikin coannya bu ya. Ini ada Masjid Lause sebagai pusat mualaf di kota Bandung. Lause yang artinya berguru gitu ya. Karena dulu banyak banget orang Cina yang mualaf masuk ke Islam. Kita sekarang berada di Jalan Tamblong. Ini sebelah kanan ada daripada salah satu toko oleh-oleh legend di Bandung, toko Rasa Bakery and Cafe. Jalan Tamblong ini salah satunya orang Bandung itu unik. Mereka suka mengurangi, menambah dan mengganti kata. Contoh mengurangi, orang Bandung itu ember disebutnya jadi emer. Sendal jadi senal. Sendok jadi handuk jadi selimut jadi simut. Bandung jadi, orang Bandung ini pasti tahu. Hutang jadi lupa ya bu ya? Ya bukan saya. Bandung jadi Bandung ya. Saat itu tidak ada kursi dan mejanya. Makanya yang menyumbangkannya pada saat itu adalah Tamblong. Karena Tamblong ini adalah orang pemilik toko mebel pada saat itu yang terkenal di Bandung. Nah, dilanjut lagi, sebelah kanan ada hotel kedua tertua di kota Bandung, Grand Triangle. Ini ada yang tahu nggak? Seorang pelawak yang ciri khasnya tuh pakai topi, kumisnya setengah bawa tongkat. Namanya siapa? Charlie Chaplin itu dulu pernah nginap di sini. Dia pernah bikin video klip loh, jalan-jalan di Jalan Asia Afrika sambil menunjukkan Grand Triangle selaku hotel kedua tertua di kota Bandung. Yang dulunya dikenal namanya Priangan, singkatan Parahyangan yang artinya tempat bersemayam dewa gitu. Itu yang asli. Satu lagi. Ayo turun yuk. Ayo. Ibu. Ini. Bawa ini dong satu. Ini bawa satu. Oh, enggak apa-apa. Oke, tentunya kalau anak di Bandung itu beda ya. Jangan marah-marah, tas dulu ya Pak. Aduh, menanggapi anak sesusah ini ya. Merajuk ya Pak.
Oke, tapi Bu, jadi kalau sedang pergi jangan panggil saya mantan, panggilnya alumni, siapa tahu Mas bisa reuni. Oke, kalau begitu kopi pahit jangan diminum, kami pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lagi guys di tempat semula. Alhamdulillah sudah sampai lagi. Ada Pak Satpol PP. Iya. Foto di depan bandros guys. 1, 2, 3.